Sonic Gobble Awards ke-16 dengan ketik SMS PGA spasi 18I dan kirim ke 6288. Anda bisa mengikuti berita-berita kami dalam Headline News melalui www.metrotvnews.com. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Experience something new is good. Sensasi baru dari kopi terbaik dunia. Top Coffee, kopi blend rasa kopi susu. Brand yang baru buat kamu coffee lovers. Try something good, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Smell. Feel the slurp and get your beyond sensation. Love Top Coffee kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter. Yang baru lebih menantang, lo harus berani coba. Ini baru kopi mocha. This is my masterpiece. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dan selanjutnya pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, kami akan mengundang seorang ekonom yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kita sambut bersama Ibu Mari Elka Pangestu. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan pemirsa di rumah. Aktivis satu ini tidak berkaitan dengan demo-demo yang kita sering lihat. Aktivis ini adalah seorang aktivis gerakan tani dari Salatiga, Jawa Tengah. Ia membangun sekolah setara SMP yang menekankan semangat kebebasan, kreativitas, dan keberpihakan kepada orang miskin. Proses pembelajaran dibangun berdasarkan kegembiraan murid dan guru, sehingga sang murid senang belajar dan belajar dengan senang. Di sekolah ini adalah dalam kaitan berekspresi dan berkreativitas, dan tidak harus bergantung kepada orang lain. Di sekolah ini nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab tetap ditanamkan bersama-sama. Dan inilah kisah lengkap tentang sang hero. Hidup jauh dari pusat kota bukan berarti tidak memiliki kemampuan berkarya di dunia pendidikan. Demikian halnya dengan anak-anak masyarakat Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Adalah Bahrudin, seorang aktivis petani saat menyaksikan tunas bangsa di desanya itu diam, tak berpotensi akibat ketidakmampuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, di tahun 2003, Bahrudin nekat mendirikan pendidikan alternatif berbasis komunitas Qoryah Thoibah, sekolah alam setingkat SMP dan SMA. Proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak itu butuh intervensi dalam tanda kutip, tapi intervensi itu bukan berupa pengajaran sehingga anak menjadi objek, tetapi intervensi berupa dukungan-dukungan dan fasilitasi sehingga anak menjadi subjek pembelajar, bukan objek pengajaran. Untuk mewujudkan cita-citanya, berbagai upaya terobosan dilakukan. Tanpa kenal lelah, ia mencari dan mendatangi warga yang berkemampuan seadanya untuk menyertakan anak-anak itu masuk ke dalam komunitas belajarnya. Belajar bareng, Tak hanya itu, ia pun meminta tetangga rumahnya untuk bersedia berbagi pengetahuan dalam ilmu pendidikan yang kemudian dijadikan sebagai guru pendamping. Prestasi komunitas sekolah alam ini cukup membanggakan. Beberapa lagu ciptaan guru dan siswa komunitas belajar Qoryah Thoibah mendapatkan pengakuan secara nasional dan menjadikannya sebagai lagu mars dan himne dalam pendidikan kesetaraan.
Dengan bangga saya sampaikan Bahrudin dari Salatiga, Jawa Tengah sebagai Kick Andy Heroes 2013. Ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada tim Kick Andy dan khususnya para panelis yang telah memilih saya sebagai Kick Andy Hero. Penghargaan ini untuk teman-teman pegiat pendidikan rakyat dan pendidikan kritis di seluruh Indonesia dan para petani di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman petani yang bergabung di Serikat Paguyuban Petani Koryah Thaibah yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Tengah. Mereka lah sebenarnya yang pejuang pendidikan yang sesungguhnya. Mereka setiap hari sekuat tenaga mempertahankan, memberdayakan, dan memuliakan kehidupan. Dan itulah sebenarnya esensi dari belajar itu sendiri. Terima kasih. Selamat dan terima kasih kepada Mas Bahrudin. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Selamanya laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Luwak White Coffee, kopi putih pertama yang nyaman di lambung, dapat diminum setiap hari. Dia tahu yang terbaik buatku. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nggak bikin kembung. Jual barang Anda cepat, mudah, dan gratis hanya di tokobagus.com. Jual beli bagus hanya di Toko Bagus. Saya Triano, peraih medali perak angkat besi Olimpiade London 2012. Saya Eko Yuli Irawan, peraih medali perunggu angkat besi Olimpiade London 2012.
Untuk jadi juara perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. So Nice, makananku. JMS juara makan So Nice. So Nice, enak bermutu. So Nice, makanan para juara. Gugup, bikin ion tubuhmu berkurang. Minum Pocari Sweat untuk mengembalikan ion tubuh yang hilang. Saya dan Pocari Sweat. Di usia 40-an seperti saya, sering terjadi masalah gigi dan mulut, bau mulut, dan mulut kering. Saya lalui dengan enzim 40+. Enzim 40+, kolostrumnya sangat membantu melembabkan mulut kering. The miracle of enzim toothpaste. Cobalah. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat ulang tahun untuk Kick Andy, sahabat orang Indonesia, sahabat para seniman, sahabat para pejuang-pejuang yang malam ini mendapat penganugerahan. Semoga tetap menjadi sebuah media untuk bertutur yang jujur, tulus, indah, dan selalu menginspirasi banyak orang untuk mengatasnamakan Lentera Jiwa. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku? Inikah takdirku? Biarkan suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakin murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Oh, ku biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Oh, yeah, 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 yeah.
lentera jiwaku. Oh, lentera jiwaku, lentera jiwaku. Nugi, Lentera Jiwa. Hadirin dan juga pemirsa, akan ada 7 Lentera Jiwa atau Kick and the Heroes 2013 pada malam hari ini. Sudah 2, berarti masih 5. Ya. Dan selanjutnya kami akan mengundang panelis Kick and the Heroes lainnya. Beliau ini adalah seorang budayawan dengan sumbangan pemikirannya yang selalu menyuarakan mengenai peradaban manusia. Langsung saja kami persilahkan Romo Muji Sutrisno. Selamat malam hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Hak hidup adalah milik semua makhluk. Bahkan bagi janin sekalipun. Maka ketika banyak praktek aborsi terjadi, perempuan ini merasa terpanggil untuk menyelamatkan bayi-bayi yang tidak dikehendaki para orang tuanya. Ia kemudian mendirikan Pondok Hayat, sebuah yayasan sosial bagi perempuan hamil karena kasus seperti perkosaan atau pelecehan seksual. Tak hanya bertujuan untuk menekan jumlah praktek aborsi, namun juga memberikan terapi bagi kondisi mental sang ibu. Di luar Pondok Hayat, ia juga membangun sebuah sekolah gratis bagi kaum miskin, serta membuat yayasan untuk kaum papa. Mari kita lihat kisah tentang perempuan pengusaha yang mengubah profesinya menjadi pekerja sosial ini. Sejatinya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Keprihatinan terhadap nasib anak-anak yang terlahir kurang beruntung inilah yang menjadi perhatian Liana Kristanti selaku pencetus ide berdirinya Pondok Hayat. Di tempat inilah tersedia penampungan bagi ibu dan anak yang mengalami masalah pelik. Bayi yang dititipkan di Pondok Hayat Surabaya ini akan mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya secara cuma-cuma. Sekitar 33 bayi saat ini tinggal di pondok. Pondok Hayat menjadi tempat yang aman bagi ibu-ibu pranikah dan juga pemulihan identitas serta trauma dan bimbingan pengembangan diri. Bahkan Liana yang terpanggil hatinya membantu wanita hamil di luar nikah sampai harus turun ke lapangan langsung, yakni mencari wanita hamil yang mengalami masalah untuk dibantu dan diboyongnya ke pondok. Sudah sejak 1998, Liana membantu bayi-bayi dari ibu hamil di luar nikah hingga beberapa di antaranya mereka sudah beranjak remaja. Khusus untuk anak-anak berusia 3 tahun hingga 10 tahun ini ditempatkan di sebuah rumah anak, tempat belajar, bermain, sekaligus tempat tinggal. Kepedulian Liana membantu terhadap sesama, meluas hingga ke dunia pendidikan yang juga diperuntukkan bagi anak-anak jalanan. Anak-anak ini diberikan edukasi dan disekolahkan mulai dari TK, SD, hingga bisa mandiri. Dengan bangga saya sampaikan Liana Kristanti dari Surabaya sebagai Kick and the Hero 2013.
Penghargaan Cake Candy Hero ini dipersembahkan oleh Alfamart. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk penghargaan yang luar biasa yang kami terima. Terima kasih untuk Metro TV, untuk tim Cake Candy. Terima kasih untuk semuanya dan terutama juga terima kasih untuk tim kami di Surabaya. Mereka lah yang bekerja keras untuk semuanya, untuk para pengasuh bayi-bayi, untuk guru-guru yang berdedikasi sungguh luar biasa. Mereka yang mencari anak-anak yang tidak sekolah. Dan sebenarnya apa yang kami lakukan adalah merupakan satu panggilan hati nurani. Penghargaan kembali kepada Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Moto Ibu ber-KB soal biasa. Tetapi kalau Bapak ber-KB sangat luar biasa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Lucky minum extra jos. Ginseng Korea Royal Jelly, ledakan jiwa seorang laki. Jiwa laki bukan pengecut. Laki minum extra jos. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Purnama Noel, guru SD di pelosok Belu Atambua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit Tantara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Iya, Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. Siap. KNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih. Di belahan lain di bumi, tersimpan harta karun dan bahaya yang sangat besar. Treasure Land. Hanya petualang sejatilah yang berani menghadapinya. Ikuti petualangan Treasure Land, Temple of Fire yang penuh aksi, special effect, dan jebakan. Mulai 15 Desember, Treasure Land, Temple of Fire hadir di dunia fantasi Ancol. Ancol, beyond imagination. Ternyata gampang ya Pak, cepat lagi. Iyalah kalau lengkap dokumennya. Pulang hari ini ya Pak? Pucuk, apaan tuh? Punya gue tuh. Ja, di mana Ja? Nih, gue bareng petugas Jasara Harja sama polisi. Ribet aja. Nih, siapa bilang Jasara Harja ribet? Jumlah santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya dapat, aduh. Iya, lu dapat santunan dari Jasara Harja. Benar, setiap korban kecelakaan di darat, di laut, dan di udara berhak mendapat santunan dari Jasara Harja. Khusus untuk kecelakaan lalu lintas, harus dilengkapi dengan laporan polisi. Supaya lebih jelas, SMS aja ke sini. SMS ke 0812 10 500 500. Untung ada lu, Jasara Harja. Jasara Harja, asuransinya masyarakat Indonesia. Di usia 40-an seperti saya, sering terjadi masalah gigi dan mulut, bau mulut, dan mulut kering. Saya lalui dengan enzim 40+. Enzim 40+, kolostrumnya sangat membantu melembabkan mulut kering. The Miracle of Enzim Toothpaste. Cobalah. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kami akan mengundang seorang panelis Kick Andy Heroes 2013, di mana ia adalah seorang pekerja sosial yang memiliki kepedulian kepada masa depan anak bangsa melalui Yayasan Cinta Anak Bangsa. Langsung saja kami persilahkan Ibu Veronica Kolondam. Kemajuan ekonomi yang baik tidak bisa ada artinya jika tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali. Dari Indonesia Timur, ada kisah tentang seorang pria yang sangat peduli terhadap kesehatan reproduksi wanita dan juga keluarga berencana. Ia sendiri merupakan peserta KB vasektomi sejak tahun 2007 dan memutuskan untuk melakukan vasektomi karena meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dengan 5 anaknya itu. Kini dia sendiri menjadi motivator dari ribuan pria di Minahasa untuk melakukan hal yang sama demi untuk meningkatkan keluarga yang sejahtera. Mari kita simak tayangan berikut ini. Pepatah kuno yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki, sepertinya sulit untuk dipercaya lagi. Terlebih ketika mereka yang kelebihan anak hidup di bawah garis kemiskinan dan orang tua tidak bisa memberikan pendidikan dan kesehatan layak bagi buah hatinya. Seperti yang dialami penghuni desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Banyak orang tua yang sulit memberikan kehidupan layak bagi anak-anaknya, sehingga banyak mereka di usia remaja sudah putus sekolah dan harus membantu keluarga dengan menjadi nelayan di laut. Air, Pak. Rata orang tua di sini memiliki anak 5, itu rata-rata. Bahkan ada 6, 7 sampai 9 pun ada. Saya memiliki anak 5. Memiliki anak 5. Saya 6. Anak 6. Saya punya anak 9. Memang pusing. Anak-anak cuma doi-doi terus. Jadi tidak mampu sudah. Melihat problema di tempat tinggalnya itu, Ismail Hussein mengajak warga di desanya untuk melakukan vasektomi atau KB pria. Lelaki yang sudah divasektomi sejak tahun 2007 ini menjadi relawan untuk mengkampanyekan agar masyarakat di kampungnya yang mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan ini mau divasektomi. Namun dalam upayanya itu, lelaki yang bekerja untuk LSM perempuan di Manado ini tidak jarang mendapat penolakan dari warga. Penolakannya itu tidak melunturkan semangat bapak dari 5 orang anak ini bergerilya dengan mensosialisasikan ke pengajian ibu-ibu. Bahkan Ismail yang muslim ini tidak canggung mempromosikan vasektomi ke dalam gereja. Menurutnya informasi ini harus disampaikan ke semua orang. Orang ikut vasektomi bukan langsung ketika dia datang langsung ikut vasektomi. Bukan seperti itu. Pemirsa, mari kita sambut dengan bangga dan hormat Pak Ismail Hussein, Kick Andy Heroes 2013 dari Minahasa Selatan. Penghargaan Kick Andy Hero ini kembali dipersembahkan oleh Alfamart.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan pada saya tahun 2013 ini mendapat anugerah terbesar dan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman aktivis perempuan yang ada di Sulawesi Utara, LSM Suara Perempuan Sulut, yang banyak bicara soal reproduksi perempuan. Saya berada di situ dan tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan harkat dan martabat seorang perempuan. Terima kasih banyak, saya tak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada istri saya yang tercinta di kampung halaman. Barangkali sedang nonton, Mama, terima kasih banyak, Papa sudah berada di sini. Dan juga anak-anak saya. Moto, Ibu ber-KB soal biasa. Tetapi kalau Bapak ber-KB sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada kelompok KB Pria Susi. Suami-suami sayang istri. Yang ada di Sulawesi Utara. Di Kabupaten Minahasa Selatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang di Indonesia yang sudah menonton Kick Andy. Dan saya inilah sekarang berada di sini sebagai Kick Andy Hero 2013. Akhirnya Sulawesi Utara menyampaikan pakatuan atau pakalawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dan hadirin dan pemirsa sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi pada penghargaan berikutnya, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari grup tari asal Bandung, Rumingkang. Saya beri terima kasih kepada yang memberikan
Piala ini kepada saya untuk seluruh Indonesia. Dipersembahkan oleh